Halo Pak Fikri, jadi pada kesempatan kali ini kelompok kami ingin merepresentasikan proyek dari Computer Vision yang berjudul Real-Time Computer Vision Evaluation of Body Position Efficiency in Rock Climbing. Jadi background dari proyek kami yang pertama, para pemula sering kesulitan untuk menemukan jalur optimal karena kurangnya experience. Karena ketidakefisienan rute yang dipilih menimbulkan gerakan yang tidak perlu dan dapat meningkatkan kesalahan dan cedera. Coach evaluation juga bersifat subjektif dan tidak bisa hadir setiap saat ketika dibutuhkan. Nah, berdasarkan masalah tersebut, kami ingin menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana mendeteksi jalur panjat secara otomatis? Yang kedua, melacak pergerakan pemanjat secara real-time. Dan yang terakhir, mengukur efisiensi gerakan dengan membandingkannya terhadap jalur optimal. Kemudian, objektif dari proyek kami ini, yang pertama, mendeteksi climbing hold berdasarkan warna, menghasilkan jalur pendakian optimal, melacak posisi pemanjat secara real-time, dan memberikan skor efisiensi sebagai evaluasi pergerakan pemanjat. Pada arsitektur sistem, kami menggunakan pendekatan real-time dalam 3 langkah. Pertama, client capture mengambil frame langsung dari kamera browser, sehingga pengguna tidak diwajibkan merekam video secara offline. Kedua, frame dikirim via WebSocket setiap 100 milidetik. Ketiga, backend memproses frame ini langsung menghasilkan skor efisiensi secara real-time. Masuk ke fase 1, kalibrasi rute dilakukan cukup 1 kali pada frame pertama. Langkahnya, SSV Color Detection bertugas menyaring dan mengisolasi batu panjat sesuai warna yang dipilih oleh user. Setelah terisolasi, Counter Detection dan Minimum Enclosing Circle digunakan untuk menemukan area dan titik pusat pasti dari setiap batu tersebut. Terakhir, titik-titik tersebut dirangkai. Kami menggunakan K-means clustering untuk menggabungkan titik-titik noise pada satu area batu menjadi satu titik pusat atau centroid yang stabil. Setelah stabil, algoritma Greedy Nearest Neighbor menghubungkan batu dari titik paling bawah hingga ke atas berdasarkan jarak terdekat. Hasilnya, sistem membentuk jalur panjat yang optimal. Pada fase ini, sistem mendeteksi gerakan pemanjat menggunakan emoji to background subtraction untuk memisahkan objek bergerak dari latar belakang. Selanjutnya, frame dibagi menjadi grid 30x30 pixel agar area gerakan dapat dideteksi dengan lebih efisien. Grid yang aktif kemudian dikelompokkan menggunakan DBS scan dan kaset terbesar dianggap sebagai tubuh pemanjat. Sistem juga menggunakan kamera movement guard dan data fallback agar proses tracking tetap stabil meskipun terjadi gangguan. Terakhir, pemanjat dibandingkan dengan jalur optimal menggunakan orthogonal distance, semakin kecil penyimpangannya maka akan semakin tinggi efisiensinya. Hasilnya juga diperbarui dan ditampilkan secara real time. Atau video misalnya ini, nah ini bisa pilih warna sama videonya bisa dimiringin 90 derajat. Nah ini matiin aja. Nah, jadi setelah diupload video di sini, dia bakal ngasih lihat setiap frame itu efisiensinya berapa dan average frame-nya itu efisiensinya berapa. Nah nanti setelah videonya selesai dia bakal tunjukin final efisiensinya itu berapa. Nah dia pertama ngambil frame pertama terus ngedetect hold-holdnya ada apa aja. Karena kita pilih warna hijau tadi dia makanya munculin semua warna hijau, dibikin garis buat rutenya. Nah sama dia bakal ngebaca tiap frame. Nah di sini kita bisa langsung stopin aja atau kita bisa download sampai frame sekarang yang sekarang lagi dianalisis. Nah ini karena belum ada yang ke-detect makanya dia belum muncul frame sama efisiensinya. Nah ini harusnya agak lemot karena emang internetnya agak lemot, jadi karena dia ngambil tiap frame jadi prosesnya agak lama. Nah ini kalau satu frame udah keambil dia bakal langsung nunjukin efisiensinya berapa. Nah ini karena geraknya per frame, kalau framenya ini semakin dekat dengan garisnya harusnya nilai bakal semakin tinggi kayak gitu. Ini aja buat bagian video analisisnya. Nah lanjut ke video yang webcam real time. Kami menggunakan algoritma yang ringan agar dapat berjalan secara real time. Namun, terdapat beberapa trade-off. Yang pertama, deteksi warna menggunakan HSV itu cepat, namun sensitif terhadap perubahan pencahayaan. Yang kedua, greedy route generation itu efisien, tetapi belum tentu memberikan rute yang paling optimal. Yang ketiga, motion tracking memiliki komputasi yang ringan, tetapi belum mampu menangkap postur tubuh secara detail. Yang keempat, efisiensi hanya diukur berdasarkan penyimpangan rute, sehingga metrik yang digunakan masih cukup sederhana. Beberapa limitation pada sistem kami. Yang pertama, akurasi deteksi hold bergantung pada pencahayaan dan kejelasan warna. Yang kedua, rute yang dihasilkan juga belum mempertimbangkan kemampuan pemanjat. Yang ketiga, performa pelacakan dapat menurun akibat pergerakan kamera. Yang keempat, skor efisiensi hanya mengukur kesesuaian terhadap rute, bukan kualitas teknik memanjat secara keseluruhan. Dan yang kelima, evaluasi sistem masih terbatas pada lingkungan indoor wall climbing. Oke, jadi buat konklusinya, jadi sistem ini nih dia langsung menilai bagaimana posisi badan climbernya secara real time dengan efisien. Jadi anggapannya kita pengen tahu efisien skornya secara real time berdasarkan trajektori atau path yang dihasilkan oleh sistem di awalnya.
Oke, sekian presentasi dari kami. Terima kasih.